saya, perkenalkan dulu nama saya Tasya Amelia, saya dari KK Farmakokimia, Sekolah Farmasi ITB. Jadi pada pagi ini saya akan menyampaikan materi pertama dari rangkaian workshop tentang CADD. Ini yang berjudul pengantar dari CADD. CADD itu apa? Kepanjangannya adalah Computer Aided Drug Design atau artinya desain obat berbasis komputer. Nah, sebelum saya menyampaikan seperti apa CADD, mungkin ada lebih baiknya kalau kita review lagi pengertian obat itu apa. Nah, di sini ada pengertian dari KBBI. Jadi, obat itu merupakan bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit. Jadi, itu menurut KBBI. Nah, kemudian banyak sekali pengertian obat selain dari KBBI ini yang telah dibuat. Jadi, di sini saya mencoba untuk merangkum pengertian dari obat itu. Jadi obat adalah zat kimia yang dapat memberikan efek farmakologis baik secara fisik maupun psikologis jika diberikan pada organisme hidup. Nah, obat sendiri itu memiliki banyak sekali target di dalam tubuh. Jadi target-targetnya itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Itu ada enzim, reseptor, ada kanal ion, ada transporter, dan ada juga DNA. Nah, kemudian pada proses pengembangan obat itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi waktunya minimum dari identifikasi target yang sebagai step pertama hingga obat itu disetujui untuk digunakan oleh FDA untuk tujuan klinis, itu sedikitnya membutuhkan waktu 12 tahun, itu paling cepat. Nah, tidak hanya waktu, jadi proses pengembangan obat ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya pada screening target. Jadi pada screening target itu membutuhkan biaya sekitar 1-4 juta dolar untuk satu targetnya. Kemudian setelah ditemukan targetnya, setelah diketahui ada kandidat lead-nya, kemudian dilakukan uji praklinis, dan uji praklinis untuk satu molekul itu membutuhkan biaya sekitar 12-15 juta dolar. Nah, itu biaya yang tidak sedikit. Kemudian setelah melewati uji praklinis, itu akan memasuki uji klinis fase 1, di mana membutuhkan biaya lebih besar lagi, yaitu 1,5 juta dolar, sekitar 1,5 juta dolar. Kemudian naik ke fase 2, lebih banyak lagi yang dibutuhkan, sekitar 20 juta dolar. Nah, kemudian ke fase berikutnya itu lebih banyak lagi, yaitu 100 juta dolar. Hingga nanti untuk review dari si kandidat obat ini, kemudian untuk mendapatkan persetujuan dari FDA, itu membutuhkan biaya lebih besar lagi, itu sekitar 1,6 miliar dolar. Jadi dari sejarah bagaimana perkembangan obat, bagaimana perkembangan suatu senyawa untuk bisa di-approve oleh FDA, nah itu membutuhkan dana yang besar. Selain itu banyak juga yang di tengah-tengah itu menjadi gagal, karena misalnya di uji fase 1 itu diketahui ternyata senyawa ini tidak aman, atau di fase 2 dan fase 3 senyawa ini menghasilkan hasil yang kurang baik efikasinya, sehingga akhirnya obat ini gagal dan harus dikembangkan lagi untuk menjadi suatu obat baru. Nah, di manakah peran dari komputasi? Peran dari komputasi itu untuk mengoptimalisasi proses dari pengembangan obat yang di pertama. Jadi dengan pengembangan obat yang dioptimasi, maka senyawa yang dihasilkan itu akan lebih terarah, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan. Seperti itu. Nah, kemudian CADD ini diyakini mulai dikenal oleh masyarakat di tahun 1981. Jadi itu adalah saat diterbitkannya sebuah majalah. Jadi di sini ada majalah Fortune yang dianggap sebagai awal dari dikenalinya CADD. Dengan judulnya itu ada The Next Industrial Revolution, Designing Drugs by Computer at Merck. Nah, jadi di sini masyarakat itu mulai mengetahui, oh ternyata mengembangkan obat itu bisa juga dengan komputer. Nah, jika kita bicara tentang teknologi baru, itu ada juga yang disebut dengan kurva evolusi teknologi. Jadi kurva evolusi teknologi ini dipopulerkan oleh Bezdek, itu sekitar tahun 93. Jadi itu menunjukkan bagaimana antusiasme masyarakat terhadap suatu teknologi baru. Sebagai contoh, misalnya aplikasi TikTok.
Jadi pasti Bapak, Ibu, teman-teman itu tahu TikTok itu apa. Jadi TikTok itu waktu pertama dikeluarkan, itu terjadi suatu overreaksi dari masyarakat karena, oh ini teknologi yang baru. Jadi mulai ada peningkatan dari antusiasme masyarakat hingga adanya euforia di awal. Dan penggunaan TikTok di awal itu sempat mencapai suatu peak of hype karena semua orang mencoba untuk menggunakan TikTok ini. Tidak semua, mungkin kebanyakan ya. Nah, hingga di satu titik mulai muncul ada kritik dari masyarakat atau mulai juga ada timbul kebosanan oleh pengguna karena sebenarnya karena penggunaan yang tidak optimal karena masyarakat tidak tahu sebenarnya apalagi yang bisa dilakukan dengan TikTok selain dengan musik-musik atau selain dengan lagu dengan tarian-tarian di sosial media. Jadi penggunaan itu mulai turun hingga yang disebut dengan death of cynicism. Nah, dari titik ini mulai ada pengetahuan baru. Oh, ternyata TikTok itu bisa dipakai untuk yang lain. Ternyata misalnya kita bisa belajar untuk membuat suatu kerajinan atau ada banyak tutorial memasak di TikTok dan juga ada dari beberapa kalangan yang justru belajar bagaimana cara untuk mengedit video di TikTok ini sehingga penggunaannya itu kembali meningkat, antusiasme masyarakat kembali meningkat. Nah, hal ini sama dengan komputasi. Jadi komputasi di tahun 1981 itu dianggap sebagai awal dari overreaksi masyarakat. Ini masyarakat mulai melihat, oh ada komputasi, mungkin kita bisa melakukan komputasi karena kita punya komputer, seperti itu. Nah, kemudian antusiasme ini mencapai titik tertingginya di sekitar tahun 89 sampai 91. Dan di titik ini mulai ada pendapat masyarakat yang mengatakan, oh pencarian obat itu tidak optimal dengan komputasi, kita tetap harus melakukan eksperimental. Kemudian ada juga, oh ternyata software ini hanya bisa digunakan untuk ini. Nah, jadi informasi yang belum meluas atau belum advance pada masyarakat mengenai CADD. Sehingga CADD ini mulai ditinggalkan dan mencapai di titik terendahnya itu pada tahun 94 sampai 96, di mana pengguna CADD untuk pengembangan obat itu sangat minim. Nah, kemudian dilakukan ada pengembangan beberapa software, kemudian ada software-software yang akhirnya menjadi suatu software gratis untuk akademisi. Dan juga mulai banyak ada seminar-seminar mengenai CADD. Jadi masyarakat mulai mengetahui ternyata fungsi dari CADD itu tidak hanya seperti ini, ternyata bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain yang sifatnya luas. Nah, maka sekitar tahun 2000 sampai sekarang itu mulai terjadi peningkatan antusiasme dari penggunaan CADD. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa dipelajari dengan metode komputasi? Nah, komputasi ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dipelajari. Saya akan menjabarkan apa-apa saja yang kita bisa pelajari dari komputasi. Yang pertama, itu ada geometri molekul. Nah, ini terlihat animasinya, terlihat menarik ya. Ini bisa kita dapatkan dari teknik komputasi. Jadi, geometri molekul itu kita bisa menentukan seperti apa konformasi dari molekul, energi apa saja yang terlibat di dalam suatu molekul atau suatu reaksi. Kemudian bagaimana misalkan punya reaksi dan bagaimana mekanisme reaksinya sebenarnya. Dan kita juga bisa mencari bagaimana keadaan transisi dari reaksi tersebut dan juga tentang reaktivitas secara kimia. Saya akan memberikan contoh dari hasil bagaimana menggunakan komputasi untuk geometri molekul. Jadi ini adalah salah satu contoh dari output perhitungan energi. Jadi misalkan di sini saya ingin melihat bagaimana reaksi adisi dari ion cyanida ke suatu klorobenzaldehid misalkan. Jadi di sini saya anggap, oh ya ini mengikuti suatu reaksi Stater. Jadi cyanida akan menyerang di sini dan kemudian elektronnya akan pindah ke oksigen. Sehingga hasil transisinya seperti ini sebelum dia mencapai suatu kondisi setimbang. Nah, di sini kita bisa melihat energi apa saja yang terlibat. Jadi misalkan di sini ada tolak-menolak dari inti, kemudian ada energi elektronik, kemudian kita juga bisa melihat ada energi potensialnya berapa, kemudian energi kinetiknya berapa, dan total energinya keseluruhan itu berapa.
Itu bisa kita lihat. Kemudian kita juga ingin tahu di energi berapa dia akan menghasilkan suatu kondisi transisi. Nah, dari energi-energi yang dihasilkan itu bisa membentuk misalkan suatu kurva seperti ini. Jadi kita bisa melihat sifat reaksi itu apa. Jadi kalau di sini itu reaksinya adalah reaksi eksotermik karena reaksi di sini memiliki energi yang lebih besar dibandingkan hasil reaksinya. Dan di sini di puncak sini itu kira-kira adalah kondisi transisinya. Dan kemudian kita juga bisa mengetahui energi aktivasi dari suatu reaksi seperti ini. Nah, apalagi yang bisa kita apalagi yang bisa kita dapatkan dari geometri molekul ini dengan komputasi. Ada lagi jika kita ingin mengetahui panjang ikatan optimum, jadi kita mencoba memvariasikan jarak dari misalkan di sini ada atom karbon dan oksigen di sini. Jadi divariasikan jaraknya, kemudian dihitung berapa energinya, kemudian dihitung selisihnya. Sehingga bisa mendapatkan kurva seperti ini. Jadi dilihat di sini dengan pertambahan jarak dari antar atom, antara karbon dan oksigen, itu bisa menyebabkan perubahan energi seperti ini. Nah, titik optimumnya di mana? Titik optimumnya yaitu di titik terendahnya di sini. Jadi karena di sini memiliki energi yang minimum sehingga kondisinya stabil. Nah, kemudian apalagi kita juga bisa mencari energi HOMO dan LUMO dari suatu molekul. Di sini seperti energi HOMO dan LUMO-nya bisa terhitung, di sini akan muncul di output-nya, kemudian kita bisa menghitung panjang gelombang dan juga frekuensi dari energi HOMO LUMO ini. Jadi dengan delta energinya, kemudian kita masukkan ke dalam suatu rumus, dan memperoleh panjang gelombang dan juga frekuensinya. Oke, kegunaan yang kedua itu bisa untuk memprediksi parameter fisikokimia dan spektroskopi. Jadi di sini contohnya ada spektrum IR, inframerah di sini. Kita bisa memprediksi seperti apa sih spektrumnya yang mungkin muncul. Jadi kita bisa membuat sebagai panduan sebelum kita melakukan eksperimen yang sebenarnya dengan alat IR yang sebenarnya. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan spektrum NMR. Jadi untuk memprediksi, mungkin nanti hasil secara eksperimental tidak akan tepat sekali seperti yang prediksi, tapi akan mendekati dari hasil yang sebenarnya. Kemudian selain itu, kita juga bisa melihat parameter fisikokimianya, yaitu seperti masanya, kemudian contohnya elemental analysis, kemudian bagaimana polaritasnya, bagaimana massa relatifnya, dan kemudian bagaimana pKa dari molekul tersebut. Nah, kemudian kegunaan berikutnya yaitu untuk memprediksi interaksi antara ligan dan protein. Jadi kegunaan ini yang paling populer dilakukan pada proses pengembangan suatu obat. Karena dengan metode ini kita bisa mengetahui interaksi apa sih yang penting untuk suatu senyawa dapat menghasilkan aktivitas biologis. Jadi di sini saya contohkan yang sebelah kiri adalah kristal 3 dimensi dari kompleks antara protein. Di sini saya menggunakan adenosin A2A reseptor dengan ligannya. Nah, kemudian jika merasa kesulitan membaca interaksi dari sini, bisa juga kita konversi menjadi bentuk 2 dimensi. Ini contoh dari bentuk 2 dimensi, sehingga dapat terlihat jelas, oh ikatan apa saja yang terjadi. Misalkan ikatan hidrogen dengan asparagin 253, dan sebagainya. Kemudian kegunaan berikutnya itu bisa memprediksi kinetika molekul. Bagaimana memprediksi kinetika molekul? Contohnya di sini ada animasinya tentang bagaimana suatu protein itu berubah konformasi karena adanya pengaruh misalkan pelarut, suhu, tekanan, pH, dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat bagaimana kestabilan protein tersebut. Nah, kegunaan yang lain yang paling utama sebenarnya itu adalah mendesain senyawa-senyawa obat baru berdasarkan dengan kegunaan-kegunaan sebelumnya yang saya jabarkan tadi. Sehingga diprediksi obat baru ini memiliki aktivitas yang lebih baik. Dan kemudian yang terakhir itu untuk prediksi toksisitas dari senyawa. Nah, CADD ini memiliki beberapa tujuan utama. Jadi yang pertama itu seleksi senyawa dari database. Jadi ada database yang memiliki senyawa-senyawa aktif yang telah diuji secara eksperimental atau yang akan diuji secara eksperimental. Jadi kita bisa menseleksi senyawa tersebut.
Kemudian yang kedua, untuk mengoptimasi senyawa lead. Senyawa lead itu apa? Itu merupakan senyawa pemandu untuk nanti mengembangkan sebagai obat. Jadi untuk mengoptimasi senyawa lead dengan meningkatkan aktivitasnya, menurunkan toksisitasnya, dan optimasi dari sifat kinetiknya, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, kemudian tujuan lainnya yaitu mendesain suatu senyawa baru. Oke, jadi saya sudah menjabarkan mengenai tujuannya, mengenai kegunaannya secara umum. Sekarang kita masuk ke bagaimana perhitungan untuk CADD. Nah, perhitungan CADD itu yang digunakan ada dua jenis, yaitu ada mekanika molekul dan ada mekanika kuantum. Mekanika molekul ini itu lebih banyak digunakan karena sebenarnya perhitungannya lebih sederhana. Jadi bisa digunakan diaplikasikan pada structure-based drug design atau pengembangan obat berbasis struktur, atau disingkat juga SBDD, atau yang berbasis ligan, yaitu LBDD. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang SBDD dan LBDD ini, apa bedanya, tapi sekarang saya akan menjelaskan dulu apa itu mekanika molekul, apa itu mekanika kuantum, dan di mana letak perbedaannya. Baik, yang pertama adalah mekanika molekul. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa perhitungan ini lebih populer dalam pemodelan molekul karena perhitungannya lebih sederhana sehingga waktunya pun lebih singkat. Mengapa bisa lebih sederhana? Karena pada mekanika molekul itu diasumsikan bahwa total energi potensial atau biasa disingkat E total dari molekul itu merupakan jumlah dari gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar atom di strukturnya. Jadi bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Jadi energi ini dihitung dengan model mekanik. Jadi di mana suatu atom itu digambarkan sebagai bola yang memiliki suatu massa, tergantung dari massa atom relatifnya. Kemudian kedua atom ini dihubungkan oleh suatu pair mekanik atau pegas mekanik. Nah, kemudian dari model ini, E total itu dapat dihitung menggunakan suatu persamaan matematika yang kita kenal juga dengan nama force field. Jadi force field ini seperti apa perhitungannya? Nah, ini adalah perhitungan yang paling sederhana dari perhitungan force field, yaitu energi total sama dengan energi ikatan ditambah energi non-ikatan. Nah, apa itu energi ikatan dan apa itu energi non-ikatan? Energi ikatan itu adalah energi ikatan antara dua atom, atau energi sudut antara tiga atom, dan energi dihedral antara empat atom. Dan kemudian apa itu energi non-ikatan? Energi non-ikatan itu dibentuk dari energi elektrostatik dan energi van der Waals. Baik, kemudian bagaimana dengan mekanika kuantum? Nah, mekanika kuantum bedanya ini menggunakan perhitungannya menggunakan gelombang. Jadi dengan berdasarkan kenyataan bahwa elektron atau partikel lainnya itu dapat menghasilkan suatu gelombang. Jadi gelombang tersebut akan masuk ke dalam suatu perhitungan di sini. Ya, di sini jadi fungsi gelombang itu dinyatakan dengan C dan ada operator Hamiltonian dan juga energi dari C itu sendiri. Jadi ini disebut sebagai persamaan Schrödinger. Jadi sebenarnya rumusnya tidak sesimpel ini. Sebenarnya dari masing-masing operator itu ada penurunan yang Hamiltonian seperti apa dan kemudian C itu seperti apa. Tapi mungkin untuk menjelaskan rincinya itu tidak akan menjadi workshop 2 jam ya. Itu akan menjadi workshop mungkin 2 bulan. Nah, kemudian mekanika kuantum ini itu dapat digunakan untuk menghitung energi potensial dan kinetik, afinitas elektron, entalpi, momen dipol, sifat fisik, dan lain-lain. Kemudian bisa juga menghitung bagaimana densitas elektron pada suatu struktur, jadi bisa menentukan reaksinya seperti apa dengan misalkan suatu elektrofil atau nukleofil. Jadi dari yang dijabarkan kita bisa menyimpulkan perbedaan dari mekanika molekul dan mekanika kuantum. Ini secara garis besar perbedaannya. Mekanika molekul itu tidak memperhitungkan energi elektronik, menghitung energi itu sebagai fungsi terhadap intinya saja, seperti yang tadi saya jelaskan sebagai bola dan pegas mekanik. Dan kemudian perhitungannya jadi lebih cepat.
Sedangkan mekanika kuantum itu memperhitungkan elektron di sistem. Jadi semua elektron yang terlibat di sistem itu akan dihitung di mekanika kuantum. Sehingga perhitungannya menjadi lebih lama. Ya, kita akan masuk ke apa itu SBDD, apa itu LBDD. Jadi ini sebenarnya adalah proses umum dari bagaimana pengembangan suatu obat dilakukan dengan CADD. Jadi pertama itu mengidentifikasi target, kemudian kita akan melakukan pengembangan obat berbasis komputer sehingga bisa mendapatkan suatu senyawa lead yang telah dioptimisasi dan menjadi kandidat untuk obat. Jadi seperti namanya SBDD, Structure Based Drug Design, itu berbasis struktur. Jadi kita harus punya struktur 3D dari proteinnya. Itu structure based. Kemudian ligand based, seperti namanya ada berbasis ligand, berarti kita membutuhkan struktur ligandnya. Jadi seorang kimiawan Austria ini mencoba untuk membuat diagram yang lebih jelas dari pembagiannya. Jadi di sini dilakukan pembagian berdasarkan ketersediaan dari data yang kita punya. Contohnya, bagaimana jika kita punya lengkap ada protein, ada struktur 3 dimensi dari protein yang kita punya, struktur ligand yang kita punya, maka kita bisa melakukan suatu SBDD, Structure Based Drug Design. Nah, bagaimana jika kita hanya punya struktur ligand, kita tidak punya struktur proteinnya? Kita tetap bisa melakukan CADD dengan melakukan LBDD, ligand base. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Kita punya protein tapi tidak punya ligand. Nah, itu bisa melakukan dengan desain de novo. Nah, ini bagaimana jika kita tidak punya protein, tidak punya ligand? Ya sudah, itu harus dicari dulu dengan high throughput screening. Jadi kita harus menentukan dulu target yang kita mau itu apa, dan kemudian obat yang bekerja di situ apa saja. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari semua kategori ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai SBDD yang lengkap dulu. Jadi SBDD, Structure Based Drug Design, itu yang paling penting di sini, kita harus memiliki informasi mengenai struktur 3 dimensi protein target. Karena kita akan menghitung energi interaksinya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan struktur 3 dimensi protein? Di sini ada 2 cara. Ada dengan kristalisasi, dengan secara eksperimen. Bisa juga jika kita tidak melakukan eksperimen, kita bisa mencari data tersebut. Siapa tahu ada yang sudah mempublikasikannya ke databank. Bisa dilihat di protein databank. Kemudian tujuan utama dari SBDD ini itu untuk mendesain senyawa berdasarkan dari struktur targetnya, berdasarkan struktur proteinnya. Maka simulasi apa saja yang bisa kita lakukan? Itu ada molecular docking, bisa juga melakukan virtual screening. Pertama, saya akan menunjukkan dulu bagaimana cara mendapatkan struktur 3 dimensi protein dari databank. Nah, di sini, jadi link ini bisa diakses untuk mendapatkan data proteinnya. Ini ada www.rcsb.org, dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan terbaru. Jadi mungkin jika Bapak dan Ibu mencari di Google bagaimana gambarnya dari RCSB ini, mungkin akan menemukan versi lamanya. Nah, ini versi terbarunya, di sini protein databank. Jadi jangan takut untuk membuka PDB ini jika tidak paham bagaimana menggunakannya, karena di sini ada fitur untuk belajar bagaimana cara menggunakan protein databank ini. Nah, kemudian menariknya dari halaman pertamanya itu akan selalu ada molecule of the month. Jadi, molekul apa yang paling menarik, yang baru ditemukan, dan yang paling besar impact-nya terhadap masyarakat. Jadi, kalau tidak salah pernah ditampilkan di sini, ada struktur dari RDRP untuk COVID-19. Itu saya lupa di bulan Maret atau di bulan April. Nah, kemudian protein yang dicari itu bisa dituliskan di kolom ini, dan tinggal langsung klik cari. Di sini saya membuat contoh pencarian dengan kode 3ERT di sini. Ini adalah kode PDB. Dan proteinnya berupa reseptor estrogen alfa. Nah, di 3ERT ini adalah suatu kompleks reseptor estrogen alfa dengan 4-hidroksitamoxifen yang diketahui adalah obat kanker payudara yang dapat menginhibisi reseptor estrogen ini. Nah, data apa saja yang bisa kita lihat dari databank ini? Pertama, kita bisa melihat visualisasinya.
visualisasinya kita bisa memilih mau struktur proteinnya atau lebih jelas ke interaksi ligannya. Jadi jika diklik di interaksi ligan, itu akan ada zoom in, bagaimana si ligan ini ada di sisi aktif dari protein tersebut. Kemudian, selain itu juga di sini ada doi number, ada nomor doi-nya, yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu jika nanti membutuhkan baca datanya, data kristalisasi dari 3ERT ini seperti apa. Di sini bisa langsung diklik saja. Kemudian ada klasifikasi dari protein, di sini ada nuklear reseptor, kemudian organismenya apa, Homo sapiens, kemudian sistem ekspresinya seperti apa, itu adalah Escherichia coli. Kemudian di sini yang penting adalah data mutasi. Mengapa data mutasi itu penting? Karena jika ada mutasi di dalam suatu reseptornya di sini, dan kita akan melakukan uji docking dengan yang seharusnya adalah protein wild type atau yang tanpa mutasi, maka itu akan sangat mempengaruhi hasil dari interaksinya. Sehingga harus kita kembalikan bentuknya ke bentuk wild type-nya dan baru digunakan untuk studi interaksi. Jadi di sini akan ditampilkan berapa mutasinya. Untuk 3ERT di sini tidak ada mutasi pada strukturnya. Kemudian ada tanggal depositnya di sini. Dan kemudian autor dari penelitian yang terkait dengan kristal ini. Nah, setelah itu ada eksperimental data. Di sini metode apa yang digunakan untuk mengkristalisasi. Jadi di sini menggunakan X-ray diffraction. Nah, kemudian ada data resolusi. Resolusi ini menentukan kualitas dari protein itu. Jadi di sini ada 1,9 angstrom yang berarti dia cukup baik kualitasnya. Biasanya kita menetapkan ambang batas dari kualitas protein yang akan kita ambil itu di bawah 2 angstrom. Guys. Ya, kemudian juga dilakukan validasi terhadap si struktur kristalnya. Jadi di sini ada beberapa poin untuk validasi. Itu ada class score. Class score itu seperti skor yang didapatkan karena adanya halangan sterik atau tidak. Kemudian ada outlier Ramachandran plot. Dan kemudian ada outlier dari rantai samping asam amino protein itu. Nah, data apa lagi yang bisa kita dapatkan dari sini? Jika kita scroll ke bawah, itu akan ada data makromolekul. Nah, di data makromolekul ini bisa terlihat nama molekulnya apa, protein estrogen reseptor alpha, kemudian kode dari rantainya, di sini kodenya A, kemudian panjang dari asam aminonya, panjang urutannya, itu ada 261 asam amino. Nah, kemudian organismenya apa dan mutasinya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian di sini ada dinamakan accession number, ini adalah nomor asesinya, yaitu nomor di mana si asam amino reseptor ini didaftarkan pada database. Jadi jika Bapak dan Ibu klik di nomor ini akan langsung masuk ke data Uniprot. Itu juga merupakan database untuk urutan, baik asam amino maupun yang nukleotida. Lalu kalau misalnya kita ke bawah lagi, itu akan ada data dari molekul kecilnya atau ligannya. Jadi di sini ada satu ligan dengan kode OHT. Jadi di mana kita melihat kode OHT ini, jadi ketika di-download struktur PDB ini, itu kalau dilihat di script-nya, di paling bawah akan ada atom yang memiliki kode OHT. Nah, ini adalah ligannya. Namanya di sini 4-hidroksitamoxifen, kemudian struktur 2 dimensi seperti ini, dan jika ingin melihat bagaimana interaksi ligannya, itu bisa langsung diklik di opsi ini. Nah, kemudian data-data afinitas ikatannya juga menyertai di database ini. Jadi ada EC50, KI, dan IC50. Baik, kemudian kita lanjut ke pendekatannya di SBDD. Jadi pendekatan pertama itu ada docking molekuler. Jadi docking molekuler ini prinsipnya itu seperti gembok dan kunci. Jadi reseptor itu adalah gemboknya dan ligan itu adalah kuncinya. Jadi bagaimana prinsip ini bisa digunakan? Jadi di sini misalnya ada 3ERT tadi sebagai gemboknya. Kemudian kita punya beberapa struktur ini yang menjadi kuncinya.
Nah, kemudian struktur-struktur ini di-docking ke suatu sisi aktif. Jadi bagaimana cara menentukan sisi aktif dari protein? Itu bisa dari melihat ligan alaminya atau ligan yang ada di dalam struktur kristalnya ketika kita menelur PDB-nya itu, atau bisa juga dari data literatur di manakah sisi aktif dari protein tersebut. Hingga nanti kita mendapatkan suatu kompleks seperti ini, di mana ada ligannya di dalam, kemudian ini adalah struktur proteinnya. Nah, jadi tahap-tahap untuk molecular docking itu pertama kita harus menentukan dulu struktur target dengan kristalisasi eksperimental atau kita download dari database-nya. Kemudian menentukan anak kunci mana yang cocok untuk gembuk ini. Nah, itu ditemukan dengan cara docking. Jadi kita merancang senyawa baru yang aktif, yang kita perkirakan aktif, berdasarkan interaksi penting pada target. Kemudian setelah kita dapatkan anak kunci apa yang bisa membuka gembuk ini, kemudian kita akan mensintesis struktur kunci tersebut, kemudian lakukan uji in vitro untuk afinitas dan efektivitasnya, kemudian uji praklinis, dan kemudian uji klinis. Nah, bagaimana hasil yang kita dapat dari docking? Sini saya masukkan contoh dari hasilnya. Ini ada bazedoxifan, jadi salah satu obat anti kanker payudara juga. Di sini bisa terlihat kalau si senyawa ini dia terikat dengan banyak sekali asam amino yang ada di binding site-nya. Ini banyak sekali, ada arginin, ada glutamic acid, ada leucine di sini. Kemudian kita tandai interaksi apa yang penting, asam amino apa yang penting untuk berinteraksi dengan senyawa ini, sehingga senyawa ini dapat menghasilkan suatu efek biologis. Nah, di sini kita bisa menentukan dari mencari bagaimana interaksi dari obat-obat yang lain, atau bisa juga mencari dari literatur. Jadi di sini ada diketahui dari studinya, ada arginin, glutamic acid, dan juga leucine di posisi 525, itu penting. Nah, kemudian kita punya satu seri senyawa. Kita ingin mengetahui bagaimana senyawa ini kira-kira dapat berfungsi pada reseptornya. Bagaimanakah sifat dari senyawa ini? Kemudian kita bisa melihat bagaimana jumlah interaksi yang samanya. Dilihat dari jumlah interaksi yang sama dengan ketiga asam amino ini. Kemudian bisa dilihat juga energi bebas ikatan. Ini adalah hasil yang bisa kita peroleh dari docking. Nah, kemudian software apa saja yang bisa digunakan untuk docking? Banyak sekali software yang bisa digunakan untuk docking. Di sini saya hanya menuliskan beberapa yang sering dipakai. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi itu tergantung dari Bapak dan Ibu sekalian mau menggunakan yang mana. Yang untuk yang gratis untuk akademisi itu yang paling populer adalah Autodoc dan Doc. Jadi Autodoc itu untuk interaksi ligan dan protein, Doc itu untuk protein-protein. Kemudian ada Surflex, ada VET, ada eHITS, dan sebagainya. Kemudian untuk software berbayar ada juga Gold, ada Glide dari Schrödinger, ada Flex, ada si Docker dari Discovery Studio. Nah, itu tentang pendekatan dengan docking molekuler. Kemudian pendekatan kedua itu adalah virtual screening atau disebut juga in silico screening. Jadi dasarnya itu adalah desain obat berbasis struktur dan pemodelan molekulnya. Jadi tujuan dari virtual screening itu untuk misalkan kita punya suatu database tentang senyawa-senyawa yang kira-kira bisa dipakai untuk target tertentu. Jadi tujuan virtual screening-nya adalah mereduksi sejumlah besar dari senyawa tersebut dari database untuk dilihat interaksinya terhadap protein target, sehingga kita bisa memperoleh suatu senyawa lead atau senyawa pemandu. Saya menemukan ada bagan yang menggambarkan cukup jelas mengenai proses yang dilakukan pada virtual screening. Jadi di sini yang paling penting kita harus punya struktur proteinnya, kemudian ada struktur dari senyawa-senyawanya, dan kemudian kita akan melakukan filtering. Filtering apa saja yang akan dilakukan? Itu ada drug-like and lead-like, misalnya contohnya seperti Lipinski Rule of 5. Kemudian ada filter toksisitas, jadi yang mana yang toksik, yang mana yang tidak. Kemudian pose yang buruk, seperti ada halangan sterik di dalam strukturnya. Kemudian ada filter PAINS. PAINS itu pan-assay interference compound, jadi senyawa-senyawa atau struktur
yang dapat memberikan hasil positif palsu pada pengujian karena sifatnya itu tidak spesifik. Jadi dia dapat berikatan lebih dari satu target. Kemudian ada filter dari ADME-nya. Sehingga kita memperoleh senyawa-senyawa yang melewati filter tersebut dan kemudian diuji secara in vitro. Nah, saya akan menunjukkan beberapa contoh struktur yang ada di library PAINS. Jadi library ini ada di tahun 2013. Ini ada beberapa struktur yang dinilai reaktif, sehingga dia dapat berikatan atau membentuk interaksi dengan sebagian besar asam amino, sehingga dia dapat berikatan dengan banyak target atau sifatnya non-spesifik. Nah, sebenarnya tidak banyak perubahan dari library PAINS ini saat ini, tapi juga diketahui ada beberapa struktur yang tidak masuk ke dalam library PAINS dan sudah terbukti sebagai PAINS. Contohnya ada beberapa senyawa ini yang diuji oleh orang yang sama, Bale, pada tahun 2018. Jadi di sini bisa terlihat misalkan di nomor 1 dan 3, ini tidak masuk ke dalam library PAINS, walaupun dia merupakan PAINS. Kemudian struktur yang 4, nomor 4 itu terdata di library PAINS, dia diketahui sebagai PAINS. Tapi penambahan amino tersier di sini, di posisi para, menjadi bentuk struktur 5, ternyata tidak dikenali lagi oleh filter PAINS, karena tidak ada di library PAINS, padahal dia bersifat sebagai PAINS. Kemudian 678 ini baru diketahui sebagai PAINS, sehingga belum masuk di dalam library-nya. Nah, oke. Itu adalah bagaimana pendekatan SBDD. Kemudian bagaimana jika kita tidak punya struktur kristal target? Kita mau melakukan docking, tapi tidak punya struktur kristal targetnya. Nah, ada caranya. Ada 2 cara yang bisa dilakukan. Itu bisa dengan pemodelan homologi, dan bisa juga dengan pendekatan kedua, yaitu LBDD. Pertama, saya akan menjelaskan dulu secara singkat apa itu pemodelan homologi. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena nanti ada juga sesi workshop untuk homologi 2 minggu lagi. Jadi homologi berdasarkan namanya itu berarti kemiripan. Jadi kita mengidentifikasi dan memodelkan berdasarkan kemiripan. Di sini ada flowchart-nya, bagaimana untuk memprediksi struktur 3 dimensi protein target dengan metode ini. Jadi pertama, kita harus mengetahui template-nya. Apa itu template? Template itu seperti suatu cetakan. Jadi kita mau membuat cetakannya harus ada. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan template itu? Jika Bapak dan Ibu membuka website NCBI atau website Uniprot, di sana ada fungsi BLAST namanya. Jadi di sini ada BLAST nukleotida, ada BLAST protein. Nah, kemudian bisa dimasukkan urutan asam amino yang kita punya untuk targetnya. Jadi tentu saja kita harus punya urutan asam amino dari target. Kalau tidak, kita tidak bisa memodelkan secara homologi. Nah, kemudian kita sudah punya urutan targetnya, urutan asam aminonya. Kemudian dimasukkan ke dalam BLAST untuk mencari struktur apa yang mirip dengan si urutan asam amino ini. Jadi dari protein apa saja yang bisa dipakai sebagai template. Nah, dari banyaknya list yang diperoleh nanti, itu kita pilih berdasarkan dari persentase kemiripannya. Dan kemudian kita gunakan sebagai template. Nah, kemudian kita sudah punya template. Apa lagi yang kita harus lakukan? Kemudian kita akan mengalign urutan asam amino dari target kita ke template. Jadi kita tadi punya urutan asam amino, kemudian kita masukkan ke dalam template-nya. Nah, kemudian apa yang dilakukan itu adalah seperti menjahit atau membuat dia tok di situ gitu. Itu adalah target urutan berikutnya, jadi trait sequence. Kemudian setelah kita mendapatkan struktur 3 dimensi dari target kita, hasil dari trait ini, apakah bisa langsung kita gunakan? Tidak. Karena konformasinya itu belum sesuai. Konformasinya itu hanya mengikuti konformasi dari template. Kecuali kalau misalnya template-nya itu kemiripannya adalah 100%. Nah, jadi konformasi ini harus kita cari dulu, konformasi seperti apa yang stabil untuk si proteinnya. Untuk itu kita lakukan model building. Dan jika ada loop yang hilang dari strukturnya, kita lakukan loop building. Kemudian dari model yang kita dapat, itu kemudian kita evaluasi modelnya, dan jika model sudah baik, oke, kita bisa gunakan untuk studi komputasi.
Tapi bagaimana jika modelnya kurang baik? Modelnya belum baik, maka kita harus melakukan refinement model dan masuk lagi ke model building, masuk lagi ke evaluasi model, dan sebagainya. Jadi itu terkait SBDD. Bagaimana dengan obat? Apakah ada obat yang sudah di-approve FDA yang sudah digunakan secara klinis yang dikembangkan dengan skema ini, skema SBDD? Tentu saja ada. Dan saya yakin hampir semua yang hadir di sini tahu obat apa itu. Itu adalah captopril, yaitu sebuah ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, jadi saya akan menceritakan dulu seperti apa SBDD untuk captopril. Jadi captopril ini merupakan obat yang dikembangkan berdasarkan rasionalitas, berdasarkan SBDD dari strukturnya. Jadi diawali dengan studi dari targetnya, si angiotensin converting enzyme. Jadi diketahui bahwa ada suatu protein yang didapat sebelumnya, namanya adalah kininase 2. Jadi diketahui sebagai protein enzim yang dapat mendegradasi bradikinin. Nah, ternyata setelah dipelajari, ACE dan si kininase 2 ini adalah sesuatu enzim yang sama. Nah, jadi mulai dikembangkan di sini ada enzim kininase 2 dengan aktivitasnya di peptidyl karboksipeptidase untuk membedakan dengan ada juga kininase 1. Kininase 1 itu adalah karboksipeptidase. Nah, kemudian di tahun berikutnya diketahui bahwa ternyata ACE di darah itu tidak terlalu berperan dalam fase konstriksi. Jadi ternyata ACE di darah itu tidak memproduksi cukup angiotensin 2 untuk bisa menyebabkan suatu fase konstriksi. Tetapi justru ACE yang ada di paru-paru itu yang berperan dalam mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dan bisa menyebabkan fase konstriksi ini. Bisa untuk fase konstriksi. Nah, kemudian ada juga penelitian dari seorang peneliti bernama Ferreira. Jadi Ferreira ini menemukan ada bisa ular dari Botrytis raka yang ternyata dapat menyebabkan hipotensi dan dapat meningkatkan aktivitas dari bradikinin dari marmut. Kemudian si senyawa dalam bisa ular ini disebut sebagai bradikinin potentiating factor. Nah, kemudian dilakukanlah penelitian terhadap si bisa ular ini. Dilakukan oleh ada 2 peneliti secara independen. Jadi ada Ferreira dan Ondetti. Ondetti mencari mengenai bisa ini dan kemudian menemukan bahwa senyawa yang dapat menyebabkan potensiasi bradikinin itu adalah senyawa yang sama dengan yang menginhibisi ACE. Dan kemudian di saat yang sama Ferreira mencoba mengisolasi si bradikinin potentiating factor ini, dan ternyata hasilnya adalah senyawa yang sama dengan ditemukan Ondetti. Itu yang kemudian diketahui sebagai senyawa SK20881, yang kemudian diuji secara klinis dan terbukti dapat menyebabkan hipotensi. Nah, kemudian ada kendalanya, yaitu senyawa ini itu tidak dapat digunakan secara oral, karena dia tidak aktif secara oral. Sehingga dilakukan juga penelitian dari menggunakan beberapa bisa dari Botrytis raka, dari Artistrodonhalis, dan juga bisa-bisa lainnya yang diketahui dapat menginhibisi ACE. Kemudian Ondetti itu melakukan analisis struktur aktivitas dari bisa-bisa tersebut, dan akhirnya Ondetti menemukan adanya sisi katalitik pada ACE. Dan untuk bisa terikat pada sisi katalitik ini, diketahui yang paling penting ada pada inhibitornya itu adalah struktur fenilalanin, alanin, dan prolin. Nah, kemudian penelitian dilanjutkan dan setelah itu diketahui bahwa ACE ini ternyata mengandung zinc di dalam strukturnya. Dia merupakan suatu metalopeptidase. Dan hal yang sama juga ditemukan pada karboksipeptidase A yang juga memiliki zinc. Jadi di sini untuk karboksipeptidase A juga memiliki zinc, angiotensin converting enzyme juga memiliki zinc. Jadi waktu itu pemodelannya itu berdasarkan dari karboksipeptidase A yang lebih dulu diketahui strukturnya. Sampai jam berapa sih? Harus sampai akhir. Ya, ini adalah pengembangan dari suatu angiotensin converting enzyme. Jadi di sini dianalisis di sisi ikatannya ternyata di sini ada asam amino yang bermuatan positif
kemudian ada donor dari ikatan hidrogen, kemudian ada ion zinc. Sehingga diharapkan si senyawa itu memiliki fitur suatu C-terminal yang bersifat negatif, sehingga bisa berikatan dengan asam amino bersifat positif di sini. Kemudian bisa membentuk ikatan hidrogen dengan suatu donor di sini, dan juga bisa berikatan dengan zinc. Tapi di sini juga ada pocket-pocket, yaitu ada S1, S1 aksen, dan S2 aksen, sehingga si struktur ini sebisa mungkin dapat masuk ke dalam pocketnya. Jadi kemungkinan akan dibuat suatu aromatik atau sesuatu yang rantainya besar. Jadi di sini contohnya adalah lisinopril. Jadi diperoleh ada captopril, dikembangkan menjadi enalapril, kemudian dikembangkan juga ada lisinopril sebagai turunannya. Nah, ini adalah cerita dari obat yang sukses masuk ke pasaran karena SPDD. Baik, saya lanjutkan dengan pendekatan berikutnya. Pendekatan berikutnya itu ada LBDD, Ligand Based Drug Design, atau desain obat berbasis ligand. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, untuk LBDD itu jika tidak ada informasi tentang struktur 3 dimensi dari protein target. Jadi yang digunakan itu hanya ligand-ligandnya saja. Jadi bagaimana melakukan LBDD? Tentu saja dengan mempelajari ligand tersebut. Jadi kita harus mengetahui sifat-sifat fisikokimia yang berperan dalam menentukan aktivitas senyawa tersebut pada target. Nah, bagaimana caranya? Itu dilakukan analisis struktur, bisa berupa 2 dimensi atau juga 3 dimensi dari senyawa-senyawa yang telah diketahui memiliki aktivitas biologis. Prinsip dari LBDD itu merupakan sifat yang mirip, similar property. Mengapa kita cari sifat yang mirip? Karena jika strukturnya mirip, maka sifatnya diprediksi mirip, kemudian kita bisa memprediksi bahwa interaksinya pun akan mirip dan akan menghasilkan aktivitas yang mirip juga. Di sini ada beberapa tahapan umum dari LBDD. Tahapan pertama yaitu mencari pustaka mengenai senyawa-senyawa aktif yang akan aktif di targetnya. Kemudian kita mencari deskriptor manakah yang sama dari senyawa-senyawa tersebut. Kemudian dari deskriptor yang sama itu, kita mencoba untuk merancang suatu senyawa baru. Nah, senyawa baru ini diharapkan memiliki aktivitas yang lebih baik, karena memiliki semua deskriptor tersebut. Nah, apa itu deskriptor? Deskriptor itu bisa berupa informasi struktural atau fisikokimia dari suatu molekul. Jadi itu bisa dideskripsikan pada beberapa level. Nanti saya akan menyampaikan level-levelnya apa saja, tapi informasinya itu bisa berupa seperti bobot molekul, geometrinya bagaimana, volume, area permukaan, dan lain-lain. Jadi dari mana sih kita bisa mendapatkan deskriptor? Kita bisa mendapatkan deskriptor itu dari pengetahuan, dari eksperimental. Jadi kita mendapatkan deskriptor dari data-data eksperimen. Kemudian dari metode perhitungan grafik, dari regresi linear. Kemudian berdasarkan perhitungan mekanika molekul atau mekanika kuantum. Nah, di sini level-level yang tadi saya sampaikan itu bisa seperti satu dimensinya berupa besaran skalar, itu contohnya adalah bobot molekulnya yang kita bandingkan. Kemudian bisa lebih tinggi lagi levelnya menjadi 2 dimensi, itu bisa berkaitan dengan strukturnya, susunannya. Itu yang bisa dilihat adalah log P-nya misalkan. Kemudian naik lagi ke level yang lebih tinggi, ke 3 dimensi. Itu berarti konformasi dari molekulnya. Contohnya itu yang bisa kita lihat adalah momen dipolnya. Nah, kemudian bagaimana pendekatan dari LBDD ini? Pendekatannya itu ada 2. Jadi yang pertama itu seleksi berdasarkan kemiripan sifat. Yang kedua itu konstruksi model HKSA atau hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas. Jadi untuk memprediksi pengaruh struktur kimia terhadap aktivitas biologis. Nah, untuk lebih mudahnya saya akan menyampaikan satu persatu dulu, menjelaskan satu persatu mulai dari bagaimana seleksi senyawa berdasarkan kemiripan sifat kimia. Nah, di sini pencarian kemiripan molekul. Kita melakukan teknik ini untuk merepresentasikan molekul sedemikian rupa untuk menghasilkan perbandingan struktur, untuk mengidentifikasi kemiripan struktur molekul, dan juga mengelompokkannya berdasarkan kemiripannya.
Nah, untuk metode ini metode yang paling kualitatif. Ini lebih kualitatif dibandingkan dengan HKSA. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan data aktivitas biologinya. Jadi kita tidak membutuhkan data itu, yang kita lihat murni hanya dari struktur kimianya saja. Dan bagaimana caranya? Itu dengan metode fingerprint. Seperti apa metode fingerprint itu? Saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya ada beberapa tipe dari fingerprint tergantung dari kompleksitas kita mau mencari itu seperti apa. Yang paling sederhana itu adalah substructure key space fingerprint. Jadi bagaimana ini fingerprint berdasarkan substruktur, berdasarkan gugusnya. Nah, syarat dari melakukan metode fingerprint ini, jadi molekul itu harus memiliki sebagian besar gugus fungsi dari yang diketahui penting dalam aktivitas biologis. Bagaimana untuk mengetahui gugus fungsi mana yang penting? Itu dilihat dari obat-obat yang telah digunakan atau senyawa-senyawa yang diketahui aktif terhadap target tersebut. Jadi dengan menilai gugus fungsi apa saja yang menjadi gugus fungsi kunci. Nah, syaratnya untuk metode ini itu memiliki sebagian besar dari gugus fungsi kunci. Nah, kemudian bagaimana jika sudah memiliki gugus fungsi kunci? Nah, gugus fungsi kunci ini akan dikonversi menjadi bit di sini. Jadi kita masukkan, misalkan senyawa yang diketahui aktif itu memiliki ada 10 gugus fungsi kunci. Nah, kemudian senyawa yang kita punya, itu kita lihat punya gugus fungsi apa saja dari gugus fungsi kuncinya. Misalkan di sini ada karboksilatnya, kemudian ada amin primernya, ya kemudian kita tambahkan semuanya di sini. Ini untuk yang paling sederhana, substruktur. Nah, kemudian lanjut ke yang lebih kompleks. Lebih kompleks kita melihat dari topologinya. Bagaimana topologi itu? Itu menggunakan tidak hanya satu gugus fungsi saja, tapi fragmen. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan fragmen? Di sini contohnya senyawa yang sama. Misalkan kita mau menentukan pertama dari OH. Nah, OH itu masuk ke dalam satu bit. Kemudian dari OH kita maju ke atom karbon di sini, kemudian akan menjadi satu bit lagi. Nah, dari atom karbon kita maju dulu ke karboksilnya, ke O-nya. Kemudian membentuk bit di sini. Nah, kemudian bisa juga dari karbon ini pergi ke sini, ke sini, itu kemudian berlanjut hingga selesai. Nah, kemudian dibandingkan dengan si senyawa aktif, apakah memiliki fragmen yang sama atau tidak. Nah, di sini yang akan menjadi bit di sini. Nah, kemudian di topological base ini ada juga yang disebut dengan bit collision. Jadi, apa itu bit collision? Jadi, contohnya seperti fragmen ini contohnya, dia akan membentuk bit di sini. Tapi bit di sini itu bisa juga dihasilkan dari OH, karena dia ternyata juga memiliki OH yang sama. Gitu. Ini adalah topological base. Kemudian tipe berikutnya mirip dengan topological base, tapi bukan berdasarkan path-nya tadi, bukan diurutkan, tapi berdasarkan radiusnya. Nah, contohnya senyawa ini, kita tetapkan pertamanya pergi dari NH. NH itu ada, ternyata dia ada satu bit. Ternyata dia juga gugus fungsi kunci. Nah, kemudian kita perluas menjadi radius yang hijau. Nah, di sini juga ternyata masuk ada atom karbon satu di sini, atau atom karbon satu di sini. Nah, itu menjadi satu bit lagi. Kemudian diperluas lagi menjadi radius yang kuning. Nah, di sini ada masuk, ada beberapa atom karbon sini, kemudian ada O, kemudian ada CH. Itu akan menjadi fragmen satu lagi. Dan kemudian diperluas, hingga mengisi kolom git di sini. Nah, kemudian tipe terakhir dari fingerprint, itu ada pharmacophore fingerprint. Jadi, pharmacophore itu apa? Jadi, pharmacophore itu adalah fitur-fitur sterik dan elektronik yang penting yang menjamin interaksi yang optimal dengan target biologisnya, sehingga dapat memicu suatu respon biologis. Contohnya, di sini kita memiliki satu struktur ini, kemudian ini akan dikaji sesuai dengan interaksi yang memungkinkan terjadi. Misalkan di sini ada suatu gugus hidrofobik, karena dia memungkinkan untuk adanya interaksi hidrofobik. Kemudian aromatik di sini kita tandai sebagai aromatik. Di sini aromatik warna oranye. Kemudian ternyata ada akseptor untuk ikatan hidrogen di sini. Kita tandai sebagai akseptor. Dan seterusnya. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan setelah ini? Nah, setelah ini, poin-poinnya itu kita akan mencoba membuat kombinasi.
Di sini kombinasinya terdiri dari 3 sampai 4 poin. Jadi misalkan dari sini ditarik garis ke sini, kemudian ke poin lainnya, kemudian seperti itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan kombinasi ini, dihitung jarak antar poin. Misalkan contohnya ini, di sini D1, kemudian D2, dan D3. Nah, jarak-jarak ini kemudian yang akan dikonversi menjadi suatu bit. Ini untuk pharmacophore fingerprint. Nah, sekarang kita sudah punya bitnya itu. Apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menghitung bagaimana kemiripan senyawa tersebut berdasarkan bit. Bagaimana menghitungnya? Itu ada banyak sekali perhitungan untuk kemiripan ini. Tapi yang paling umum digunakan itu adalah yang Tanimoto di sini. Tanimoto dengan rumus C dibagi A plus B min C. Apa itu C, apa itu A, apa itu B? Nah, sebagai contoh, saya akan mencoba menuliskan di sini. Oke. Sebagai contoh, itu ada senyawa A. Senyawa A ini memiliki bit 1101, misalkan. Kemudian ada senyawa kedua, itu senyawa B. Senyawa B memiliki 1110. Nah, di sini C adalah irisan dari kedua senyawa ini. Jadi, irisannya adalah di sini dan di sini. Kenapa yang ini tidak masuk? Kenapa yang ini tidak masuk? Kenapa yang ini tidak masuk? Karena di sini berbeda. Jadi di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 0. Jadi C-nya adalah 2. Jadi C sama dengan 2. Nah, kemudian bagaimana dengan A? A itu adalah jumlah bit pada senyawa A. Jadi jumlah bitnya itu di sini ada 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian bagaimana dengan B? Itu juga ada 3. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan. Dari perhitungan tersebut, seharusnya itu nanti akan menjadi nilai dalam rentang 0 sampai 1. Baik, kita lanjut ke pendekatan berikutnya. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan HKSA, atau hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Jadi bagaimana itu dengan hubungan matematis antara sifat atau atribut dari struktur kimia dengan aktivitas biologisnya, seperti membuat model linear dari bagaimana pengaruh perubahan log P dengan aktivitas biologis, contohnya seperti itu. Dan di sini syaratnya sifat-sifatnya itu harus sifat-sifat yang bisa terhitung atau terukur, sehingga bisa dimasukkan ke dalam persamaan matematika. Nah, dari atribut-atribut tersebut itu akan menjadi panduan dalam mencari obat baru yang lebih baik, yang diperkirakan memiliki sifat fisikokimia yang lebih baik, yang paling mempengaruhi aktivitasnya. Kemudian disintesis dan diharapkan senyawa itu dapat memberikan hasil yang baik pada step-step berikutnya. Nah, itu dari pendekatan secara LBDD. Nah, kemudian dari opsi satu lagi, bagaimana jika kita hanya punya struktur protein, kita tidak tahu ligan apa yang bisa terikat pada protein tersebut. Nah, itu bisa dengan desain de novo. Apa itu bedanya dengan yang lain? Jika kita punya protein, punya struktur, maka ini akan menjadi docking. Jadi kita hanya menaruh strukturnya di dalam, jadi akan menjadi docking. Nah, untuk de novo itu ada dua tipe, bisa dengan building, bisa dengan linking. Apa itu? Kalau building, di sini kita mengetahui asam amino apa saja yang ada di binding site. Contohnya di sini ada donor ikatan hidrogen, di sini ada akseptor ikatan hidrogen, di sini ada suatu ikatan aromatik, dan lain-lain yang bisa menyebabkan suatu ikatan. Nah, kemudian kita susun apa ya seharusnya ada di sini. Oh, ternyata OH bisa diletakkan di sini sehingga O ini bisa berikatan hidrogen dengan si NH dan juga bisa berikatan hidrogen dengan O di sini. Nah, setelah itu apa lagi? Oh, di sebelah sini kita harus menaruh sesuatu yang bisa berikatan hidrofobik misalkan. Kemudian ditambahkan dan kemudian ditambahkan lagi hingga menjadi suatu struktur yang menjadi ligan. Nah, apa bedanya dengan linking? Kalau linking, misalkan di sini kita taruh OH, kemudian kita taruh di sini ada aromatik, dan apapun yang kita taruh di sini, kemudian kita hubungkan menjadi satu. Jadi kita membuat suatu analisis dari strukturnya masing-masing, dan kemudian dihubungkan. Jadi akan mendapatkan hasil seperti ini.